Kita mulai perkuliahannya. Materinya penggunaan model rata-rata untuk menganalisis struktur perlakuan dua arah apabila ulangannya tidak sama. Model yang kita gunakan tertera pada persamaan 91, di mana YIJK ini dinyatakan sebagai mu IJ ditambah epsilon IJK. Ingat ya, ini indeksnya. I-nya 1 sampai T, J-nya 1 sampai B, dan K-nya sampai NIJ. Tergantung IJ-nya. Ya. Dan asumsinya bahwa errornya eh, menyebar bebas stokastik identik dengan distribusi normal, rata-rata nol dan varian sigma kuadrat. Oke. Estimasi parameternya, karena parameternya tadi ada sebanyak BT, yaitu mu IJ kan, mu IJ itu parameter. Ini taksiran parameter mu IJ, ya. Dari persamaan 92, yaitu rata-rata IJ titik, ya, untuk semua K, ya. Sedangkan taksiran untuk sigma kuadrat, yaitu ada di persamaan 93. Ini kuadrat tengah galat, ya. Kita tahu bahwa N besar ini adalah jumlah semua N kecil. Jumlah semua kecil, ya. N titik-titik. Oke. Uh, Distribusi dari mu IJ topi ini normal dengan rata-rata mu IJ dan varian sigma kuadrat per NIJ. Sedangkan N minus BT kali sigma kuadrat topi dibagi sigma kuadrat berdistribusi K kuadrat dengan derajat bebas N min BT. Oke. Nah, eh, dalam hal ini hipotesis yang diuji adalah yang pertama yang berkaitan dengan interaksi. Interaksi ini hipotesis nol, tidak ada interaksi. Ini berlaku untuk semua I yang nggak sama dengan I aksen dan J yang nggak sama dengan J aksen. Di mana ini pernyataannya mu IJ dikurang mu I aksen J dikurang mu IJ aksen ditambah mu I aksen J aksen sama dengan nol. Yang kedua, ini menyatakan ini hipotesis pengujian berkaitan dengan rata-rata marginal. Rata-rata marginal baris eh, pertama, kedua, ketiga, sampai dengan T itu sama atau tidak responnya. Yang kedua ini yang berkaitan dengan rata-rata marginal kolom. Rata-rata marginal kolom, ya. Oke. Sebagaimana kita tahu bahwa mu IJ ini, notasi yang sering kita gunakan dalam model means, itu kalau di breakdown menjadi mu plus tau I plus beta J plus gamma IJ. Yang sebelah kanan sama dengan ini untuk model pengaruh, ya. Efek model. Oke. Mungkin kita lihat teladan, ya. Teladan permasalahan itu ada di tabel 91 ini untuk percobaan dua arah eh, tak seimbang. Ya. Dua arah ini dalam artian ada pengaruh baris dan pengaruh kolom. Ya. Tak seimbang karena ulangannya nggak sama. Hmm. Di sini ada rata-rata marginal T1, T2. Di sini ada rata-rata marginal kolom B1, B2, B3. Di buku nanti Millikan and Johnson mempermudah ini menjadi 23, 28. Ini 22, 24, dan 28, ya. Oke. Jadi ini Y111, Y112, Y113, ya. Nah, yang ini yang rata-rata satu titik-titik, ya, untuk semua J, semua K. Sedang rata-rata untuk masing-masing sel ya ini. Nah, ini hipotesis yang pertama itu menyatakan bahwa semua sel ini memiliki rata-rata yang sama. Semua sel memiliki rata-rata yang sama. Atau kalau eh, dalam hal mencari hipotesis jumlah kuadrat hipotesis nolnya, itu total masing-masing ini dibagi banyaknya pengamatan. Kemudian dijumlahkan. Misalnya sel satu-satu itu jumlahnya 60. Jumlahnya 60.
dibagi 3, 60 kuadrat bagi 3, 50 kuadrat bagi 3, 72 kuadrat, ini 50 kuadrat bagi 2, 72 kuadrat bagi 3, ya tergantung banyaknya ini pengamatannya, baginya itu. Nah, setelah itu dikurangi faktor koreksi, rata-rata jumlah pengamatan keseluruhan 399 kuadrat dibagi banyaknya pengamatan. Pengamatan 16 ya, ini dapat 238,9375. Nah, pernyataan ini bisa dituliskan dalam 5 kombinasi linear yang saling bebas. Oleh karenanya, di sini derajat bebas sembilannya itu 5. Tadi kita dapatkan sigma kuadrat Galat itu sama dengan 2. Dari 20 dibagi 10. Ini 10 nih, 16 dikurang 6 ya, 10. Nah, jadi kuadrat tengah Galatnya 2. Sehingga ini 238,9375 ini, 9375 itu setelah dibagi 5, dibagi kuadrat tengah Galat. 23,89 menghasilkan nilai peluang 0,00003. Ini F dengan derajat bebas 5 dan 10 ya. Dan derajat bebas Galat kan 10 ya. Nah, bagaimana dengan pengaruh utama dan interaksi? Interaksi ya, interaksi ini karena hanya ada 2 baris dan 3 kolom, pernyataan ini hanya bisa dibuat menjadi 2 kombinasi linear yang saling bebas. Ya, ini baris 1 dan kolom baris 1 dan baris 2 ya. Tapi kolomnya 1 dan 2. Ini baris 1 dan baris 2, kolomnya 1 dan 3. Oke. Nah, atas dasar itu kita bisa membuatnya menjadi matriks. Matriks ini koefisien kombinasi linear untuk interaksi. Jadi 1 min 1 0 min 1 1 0. Yang kedua 1 0 min 1 min 1 0 1 ini bersesuaian dengan uh, apa namanya sel ini ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalau kita hitung interaksinya ini, maka akan kita dapatkan oke, D-nya adalah matriks D-nya adalah matriks diagonal. Yang elemen-elemen diagonalnya itu masing-masing 1 per banyaknya amatan. Sel 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 gitu ya. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan jumlah kuadrat interaksi itu 71,631. Dengan derajat bebas 2. Ini ada 2 kombinasi linear ya. Nah, setelah itu kalau kita bagi 2, kita dapatkan 17,91 ya. Dengan derajat bebas 2 dan 10 kita bisa mencari nilai signifikansi F-nya 0,0005. 0,0005 ya. Oke. Sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat apa namanya hipotesis apakah kedua baris memiliki perlakuan yang sama atau tidak ya itu ini ya 111 min 1 min 1 min 1 ya untuk menguji kesamaan pengaruh perlakuan kolom ya kita harus menggunakan 2 kombinasi linear. Kalau ini cuma satu kombinasi linear ya. Dan itu kita dapatkan jumlah kuadrat hipotesis untuk kolomnya ini 77,169. Nah, sedang untuk yang barisnya tadi 30,857 ya. 30,857. Sehingga kalau kita tampilkan di sini itu seperti ini ya. Kita sandingkan satu persatu seperti ini. Kita lihat bahwa semua pengujian hipotesis itu signifikan. Ya. Nah, perlu diketahui untuk balance untuk data yang seimbang itu berlaku hukum jumlah kuadrat perlakuan baris tambah jumlah kuadrat perlakuan kolom ditambah jumlah kuadrat perlakuan interaksi itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan itu ya. Nah, itu tidak berlaku untuk data yang nggak seimbang. Demikian juga masalah independensi. Independensi berlaku untuk balance data yang seimbang.
jumlah kuadrat, perlakuan baris, perlakuan kolom, dan interaksi itu saling bebas. Sedangkan apa namanya yang tidak balance itu tidak berlaku. Ya. Nah, sedangkan untuk populasi marginal itu taksirannya seperti pada persamaan 94, ini untuk baris dengan standar errornya 9,5 ya. Ini taksiran rata-rata, ini standar error taksiran rata-rata. Nah, untuk yang kolom, ini taksiran rata-rata kolom, dan ini taksiran rata-rata, sorry, taksiran standar error rata-rata, ya, 9697. Oke, nah ini eh, bahwa taksiran rata-rata baris dan taksiran rata-rata kolom itu merupakan penduga tak bias bagi rata-rata baris dan rata-rata kolom. Nah, sedangkan rata-rata biasa untuk baris ke I dan kolom ke J itu merupakan penduga tak bias dari masing-masing ini. Mu I titik tilde dan mu J titik tilde. Ya. Nah, ini teladan-teladannya, ya. Teladan-teladannya ini untuk eh, pengujian hipotesis, kombinasi linear yang berkaitan dengan baris, ya, perlakuan baris. Ini untuk pengujian hipotesis yang kombinasi linear yang berkaitan dengan kombinasi linear perlakuan kolom. Kalau kalau baris di sini pembaginya jumlah kolom, kalau perlakuan kolom di sini pembaginya jumlah baris. Itu saja. Ini beserta contohnya ya. Nah, oke. Ini teladan yang ada di buku ya. Untuk mudahnya kita bisa buat tampilan data itu seperti ini ya. Sehingga kita bisa mengolah jauh lebih mudah. Oke, ini adalah rata-rata baris ke I kolom ke I ya. Baris ke I kolom ke I ya. Ini galatnya ya. Sehingga kalau kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan, maka kita punya jumlah kuadrat galat 20. Artinya kalau semua ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, kita dapat 20. Sedangkan derajat bebas galat itu eh, banyaknya data 16 dikurangi 6. 2 kali 3, B-nya 2, T-nya 2, B-nya 3. Ya. Kemudian kita juga bisa lebih mudah mengolah dengan uh, informasi. Kalau ini kita beri nama baris ya, kita beri nama ini kolom, ya kan? Kemudian ini kita beri nama respon gitu ya, sehingga lebih mudah kita mengolahnya di sini. Ya, misalnya kita bisa menggunakan ini uh, formula bersyarat, rata-rata bersyarat respon kalau barisnya G3, kalau kolomnya H3. Oke, kemudian di sebelah kanan ini jumlah bersyarat. Ya. Kalau jumlah respon barisnya G3, kolomnya H3. Kemudian ini banyaknya data bersyarat kalau barisnya G3, kolomnya H3 itu udah berapa. Sehingga kita juga bisa menghitung uh, J kuadrat, jumlah ini dikuadratkan dibagi 3. 60, 50, 60 kuadrat dibagi 3, 50 kuadrat dibagi 2, dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita dapatkan jumlah kuadrat tak terkoreksi yaitu 10,189. Sedangkan faktor koreksinya sebagaimana kita tahu adalah banyaknya semua data, jumlah semua data dikuadratkan dibagi banyaknya semua data. Sehingga kita punya jumlah kuadrat uh, yang digunakan untuk menguji hipotesis apakah semua sel memiliki rata-rata yang sama yaitu 238,938. Kita lanjutkan, ada gangguan tadi ya. Sehingga F hitungnya
Hitungnya bisa dihitung dari sini. Jadi eh, 14 yaitu 47,7875 dibagi 2 menghasilkan nilai peluang 0,00003. Itu bisa juga dicari dengan cara begini. Jadi kita susun matriksnya. Pertama matriks D ya, kita ingat matriks D itu adalah matriks D-nya berukuran 6 kali 6 karena 2 kali 3 ya, 6 kali 6 dan diagonal D adalah matriks diagonal di mana diagonal-diagonal ini adalah banyaknya pengamatan. Ini baris pertama, baris pertama kolom kedua, ini baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom tiga, kolom kedua dan seterusnya ya. Ini baris pertama kolom ketiga dan ini baris kedua kolom ketiga. Seplek. 1/3, 1/2 dan seterusnya. Matriks D. Kemudian matriks uji serempak ini, sebagaimana saya katakan di sini ada 6 mu, itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear 5 matriks yang saling bebas. Ya, matriks yang saling bebas. Ini artinya mu 11 dikurang mu 12 sama dengan 0. Ini mu 11 dikurang mu 13 sama dengan 0. Ini mu 11 dikurang mu 23 sama dengan 0. Ini sama artinya dengan penguji ini. Digunakan untuk pengujian ini adalah matriksnya. Ini adalah matriks apa namanya rata-rata sel. Rata-rata sel 20, 25, 24, 26, 23, 32 ya. Sehingga kalau ini kita kalikan, ya, kalau ini kita kalikan, matriks ini akan menghasilkan ya vektor ini, ya vektor ini. Jadi kuning kali merah ini menghasilkan vektor ini. Jadi min 5, min 4, min 6, min 3, min 12. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kalikan C ya, C D kali transpos C ini. Itu di sini. Ini adalah C D kali transpos C, kemudian di inverse. Ya. Ini sekaligus mengolahnya ya. Nah, mengolahnya sekaligus ini. Ya, kita kalikan C, D, C aksen, kemudian di inverse. Hasilnya ini C, D, C aksen inverse ini. Ya. Kemudian untuk mendapatkan jumlah kuadrat, itu kita kalikan nih. Transpos dari ini, jadi ini menjadi matriks, menjadi vektor baris, 1 kali 5, ini 5 kali 5, kemudian ini 5 kali 1. Hasilnya 1 kali 1. Nah, ini caranya. Sehingga ini adalah jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat dari hipotesis yang pertama. Jumlah kuadrat dari hipotesis yang pertama. Oke, 238,9375. Oke, bagaimana matriks yang kedua? Oh, kalau kita menguji interaksi, tadi sudah dijelaskan kalau matriks kombinasi linear interaksi itu seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kombinasi linear pertama itu menghasilkan min 8. Kalau ini adalah vektor y-nya, jadi 1 kali 20, min 1 kali 25, dan seterusnya sampai 0 kali 32, itu min 8. Kalau yang kedua menghasilkan 2, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, nah, perkalian kedua vektor ini. Ini 2 kali 6, ini 6 kali 1. Menghasilkan 2 kali 1. Caranya sama, ya. Yang kuning ini sebagai matriks C, C kali D, ya. C kali D kali C aksen, jadi 2 kali 2. Kemudian hasilnya di inverse. Hasilnya di inverse nih, ya. Akan menghasilkan matriks ini. C D C transpos hasilnya berapa di inverse. Nah, untuk menghasilkan apa namanya jumlah kuadrat ya dikalikan transpos ini ya, transpos ini kali ini menghasilkan 71, sekian ya. Jadi biru kali yang merah ini, transpos yang biru kali yang merah kali yang biru.
Nah, ini jumlah kuadrat. Kemudian untuk kuadrat tengahnya dibagi banyaknya baris, tadi banyaknya vektor yang independen, 2. Jadi 71,63 dibagi 2. Kalau di atas tadi dibagi 5 ya. Kalau yang di sini tadi dibagi 5. Kalau 38-nya dibagi 5 itu ya. Nah, ini dibagi 5 karena ada 5 kombinasi linear yang saling bebas untuk membentuk eh, pengujian ini ya. Dan seterusnya, kalau yang untuk baris hanya satu baris nih. Yang satu baris ya. Ini ada nilainya hanya min 12. Kalau ini kita lihat dua tiga yang pertama ini dikurangi tiga yang kedua itu min 12 ya. Jumlah kuadratnya dengan cara yang sama ya. Ini caranya ini 1 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 1 transposnya menghasilkan 1 kali 1 ya. Nah, gitu. Kemudian ini dicari dengan cara yang sama. Jumlah kuadratnya 61. Kuadrat tengahnya juga 61 karena derajat bebasnya 1 karena hanya ada satu kombinasi linier ya. Kalau ada satu kombinasi linier ya. Oke, sedangkan nilai P ini bisa dicari kalau distribusi dari F-nya adalah ini kalau di sini 110 ya. Kalau yang di sini 210 dB-nya, di sini 510. Cari peluangnya ya. Nanti ada F distritil ya. dB pertama 5, dB kedua dB galat ya. Dan yang terakhir untuk menguji apa namanya pengaruh kolom itu ada dua. Nah, ini ya, ada dua. Ada dua kombinasi linier, caranya sama ya. Caranya sama, cari D, C, D, C transpose, nilainya berapa di inverse. Kemudian yang di sini, min 210 ini ditranspos kali ini, menghasilkan nilai 77. Ya. 77 ya. Oke. Derajat bebas pertama 2, derajat bebas kedua 10. Ya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya baris dan rata-rata. Baris pertama ini marginal. Rata-rata baris pertama 22,75 ya. Dengan standar errornya 0,50198. Ini dicari standar errornya ini dicari dari sini ya. Nanti di bawah. Ini untuk kolom 1 2 3 ya. Nanti errornya itu dari sini. Nah, ini ya. Ini kan formula untuk taksiran rata-rata marginal, kolom marginal, ini standar errornya. Ini rata-rata marginalnya ya. Ikuti aja nanti formulanya seperti apa. Ini baris pertama, baris kedua. Ini kolom pertama, ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, nanti. Terus ini adalah super N. Super N, ini adalah standar errornya. Standar error, baris pertama, baris kedua. Standar error, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Menggunakan rumus ini. Ya. Ini di sini dibagi 3, kalau di sini dibagi 2, agak beda ya. Itu. Nah, kemudian masuk sini, ini beda 2 rata-rata marginal. Karena barisnya cuma ada 2, ya cuma ada satu perbedaan. Satu ada perbedaan rata-rata. Ya. Ini standar error. Nanti dilihat formula detailnya ya, jangan sampai salah. Ini standar error beda antara rata-rata marginal baris pertama dan kedua. Kalau ini antara kolom pertama dan kedua. Ini beda-beda rumusnya ini karena tergantung ukuran sampelnya. Ya, ini T hitungnya, yaitu beda rata-rata dibagi standar error. Ini nilai peluangnya, ini selang kepercayaannya. Nah, untuk yang baris ini selang kepercayaan dari negatif ke negatif. Artinya perbedaan tilnya memang negatif. Tetapi yang kolom 1 dan 2 ini batas bawahnya negatif, batas atasnya plus. Artinya melewati angka 0. Bisa jadi ini bisa kita katakan bahwa perbedaan pengaruh kolom pertama dan kedua itu tidak signifikan. Sedang yang 1 dan 3 dan 2 dan 3 ini signifikan. Karena ini dari negatif ke negatif. Artinya tidak lewat angka 0. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan.